Pernah nggak lo ngerasa capek banget? Padahal seharian lo cuma duduk di depan laptop, tapi pikiran lo udah keliling dunia. Mampir ke masa lalu buat nyeselin kesalahan lama, terus terbang ke masa depan buat bikin skenario kegagalan yang itu belum tentu terjadi. Ya, selamat datang di realita kita sekarang. Sebuah era di mana isi kepala kita itu lebih berisik daripada suara di dunia luar. Banyak orang bilang, overthinking itu tanda kita teliti. Tapi jujur, buat kita, overthinking itu seringnya menjadi hobi yang sangat menyiksa. Iya kan? Di video ini, gua mau bahas suatu buku yang sangat personal buat gua, dan mungkin buat kalian juga. Buku itu adalah Overthinking is My Hobby and I Hate It, karya Alfi Syahrin. Buku ini telah terjual lebih dari 500 cetakan di berbagai toko dan marketplace. Kita bakal bahas gimana caranya pelan-pelan bisa terlepas dari kebiasaan buruk ini. Buku ini bukan buku teori psikologi yang berat. Alfi Syahrin menulis buku ini seperti dia sedang duduk di samping lo, ngasih lo secangkir kopi hangat, dan bilang, it's okay to be not okay. Fokusnya satu, yaitu self-healing. Kenapa kita rakyat quarter life crisis begitu akrab dengan overthinking? Karena kita ada di persimpangan. Kita dituntut buat sukses secepat mungkin. Sementara itu, kita sendiri masih mencari tahu siapa diri kita sebenarnya. Buku ini hadir bukan untuk ngilangin pikiran itu secara instan, tapi buat ngajarin kita gimana caranya hidup berdampingan tanpa harus tersiksa. Di buku ini, ada beberapa contoh monster realita yang sering bikin kita terjebak dalam lingkaran setan overthinking. Mari kita lihat apakah lo pernah ngerasain hal-hal ini. Realita pertama, the comparison trap. Lo lagi scroll Instagram jam 12 malam, kemudian lo lihat teman seangkatan lo udah traveling keliling dunia, atau dapat promosi jabatan. Tiba-tiba ada suara di kepala lo, gua ngapain aja ya? Kok gua stuck di sini sih? Lo mulai tuh bandingin behind the scan diri lo yang berantakan sama highlight real hidup orang lain. Realita kedua, analisis berlebih pada interaksi sosial. Tadi siang, lo papasan sama gebetan atau bos kantor. Terus, lo cuma nyapa, hai, tapi nggak dibales. Sepanjang jalan ke rumah sampai mau tidur, lo mikir, tadi suara gua aneh nggak ya? Atau dia benci gua? Padahal, mungkin dia cuma lagi buru-buru, atau mungkin lupa pakai kacamata. Realita ketiga, takut gagal sebelum melangkah. Lo punya ide bisnis atau pengen daftar beasiswa, tapi bukannya mulai, lo malah mikirin, gimana nanti kalau gua rugi? Gimana kalau gua ditolak terus malu? Akhirnya, lo nggak mulai sama sekali. Konfliknya adalah, kita lebih banyak mengonsumsi asumsi daripada fakta. Kita bikin penjara di kepala kita sendiri, dan lucunya, kita sendiri yang pegang kuncinya, tapi enggan buat keluar. Lalu, apa solusinya? Di buku ini, ada beberapa cara elegan buat kita mulai berdamai dari hobi buruk ini. Jangan paksa otak lo buat berhenti berpikir. Itu mustahil. Tapi dengan validasi. Oh, gue lagi cemas ya. Wajar kok, karena ini hal baru buat gue. Saat lo mengakui perasaan itu,
kekuatan buat nyakitin lo bakal berkurang. Daripada bertanya, gimana kalau gua gagal? Coba ubah jadi, gimana kalau ternyata gua berhasil? Atau, gimana kalau kegagalan ini malah membuka pintu-pintu baru? Intinya, arahkan energi lo buat solusi, bukan cuman cemas. Fokus ke hal yang bisa lo kontrol hari ini. Lo itu nggak bisa ngontrol hasil wawancara kerja besok, tapi lo bisa kontrol seberapa rapih CV lo hari ini. Selesaikan satu hal kecil, karena itu bakal kasih lo dopamin untuk berhenti mikir berlebihan. Di usia 18-25 ini, wajar kalau kita merasa dunia ini berat. Tapi, ingat pesan dari buku ini. Masa depan lo nggak akan hancur cuma karena kesalahan kecil hari ini. Overthinking itu tandanya lo punya imajinasi yang luar biasa. Sayang banget kan kalau imajinasi itu cuma dipakai buat nakut-nakutin diri kita sendiri. Mulai sekarang, pakailah imajinasi itu buat bangun mimpi kita. Oke, gua Mehmet. Stay smart, stay ethical, and see you next video.